Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini adalah materi pertama saya dan pertemuan pertama saya di tingkat 1 di angkatan 2020, S1 Keperawatan Stikes Negeri Pekanbaru. Mungkin saya akan memberi perkenalan sedikit dulu. Nama saya Stefani Dwi Guna, biasa di kampus dipanggil Bu Ste. Kalau teman-teman mahasiswa ingin mencari saya di kampus, itu saya di kampus 2, di lantai 2 di ruangan dosen. Ya, kalau untuk di keperawatan, khususnya di Stikes Negeri, saya lebih banyak mengajar itu nantinya di keperawatan komunitas dan keluarga. Selain itu juga saya akan memberikan materi biasanya dan juga sebagai koordinator di mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dan juga bahasa Inggris, English for Nursing ya. Oke, jadi di sini saya masuk setelah UTS di mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1, KDK 1, itu saya diberi amanah untuk menjelaskan tentang ethic of care. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit dulu apa sih itu ethic of care, dan juga beberapa teori, introduction, dan nanti akan ada kasus yang harus diselesaikan secara kelompok oleh mahasiswa. Ya. Oke. Baik, kita mungkin masuk dulu ke apa sih itu etik atau etika. Ya, kalau dalam masyarakat, kalau kita di budaya timur, kita memang harus sangat memperhatikan yang namanya etika. Walaupun kalau di etika di masyarakat itu sebenarnya tidak ada hukuman sih kalau seandainya kita tidak berlaku sesuai dengan etika yang diharapkan. Namun intinya etika itu adalah standar antara mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Sehingga ketika kita sebagai manusia sudah tahu apa sih mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita bisa diharapkan untuk berperilaku sesuai yang diharapkan. Ya. Sehingga kita tahu mana nih yang mana kewajiban, baru ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, baru kita bisa bertanya tentang hak kita. Lalu tentang kegiatan yang kita lakukan, apakah itu bermanfaat untuk orang lain di sekitar kita atau untuk masyarakat, apakah itu adil dan apakah sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki. Ya, jadi intinya ketika etika itu adalah cara kita melakukan sesuatu. Memang kalau dalam masyarakat itu tidak ada hukuman yang pasti ketika kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan etika seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi di sini saya ingin memberikan contoh. Contohnya teman-teman ingin memberikan hadiah kepada orang tua atau membawa pulang yang namanya contohnya buah-buahan, ya. Jarang nih pulang, jadi karena sudah kos, lalu pulang kampung jarang, atau mau bawa kue, ya. Jadi sama-sama nih harganya, atau malahan yang satu malahan lebih mahal, yang satu lagi biasa aja harganya. Beliin buah, yang satu dimasukin kantong hitam, kresek, bawa pulang. Yang satu lagi teman-teman buahnya dimasukin ke keranjang rotan, lalu dikasih plastik bening, lalu dikasih pita atau diparsel. Ya, kira-kira orang tua ketika menerima yang satu di kantong hitam dan yang satu diparselin, itu rasanya bagaimana? Atau teman-teman ketika dikasih kado, yang satu dikasih sama-sama baju nih, yang satu langsung dari toko plastiknya gitu aja. Tapi yang satu lagi dikasih kertas kado, kemudian diberi ucapan, itu kira-kira kita lebih senang menerima yang mana? Yang paketannya bagus ya. Biasanya kita sebagai individu lebih memilih yang mana packaging atau luarnya yang bagus ya. Karena apa? Ketika packaging ataupun penampilan ataupun ketika cara kita memberikan itu berbeda, walaupun nilainya sama atau malahan lebih kurang dari yang packagingnya biasa aja tadi, itu biasanya kita merasa lebih dihargai. Begitu juga dengan yang teman-teman nanti sebagai seorang perawat atau sekarang masih sebagai mahasiswa. Mungkin kita tilik dulu kenapa nih di semester awal teman-teman udah diajarin yang namanya ethic of care atau etika dalam keperawatan, ya.
Ini diharapkan teman-teman tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan walaupun sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu nih mana yang baik dan tidak, tapi biasanya sebagai seorang mahasiswa itu banyak ignorance-nya atau banyak tidak pedulinya atau banyak ya udah deh yang penting udah dilakuin kayak gitu. Ya udah deh kan saya seperti ini dan saya harap orang lain bisa menerima saya apa adanya. Padahal ketika kita bisa berharap orang menerima kita apa adanya, tapi bayangkan ketika kita apa adanya kita itu sudah dengan packaging yang baik, ya. Contohnya ada mahasiswa yang sangat pintar, misalnya diberi anugerah oleh Tuhan, IQ-nya sangat tinggi, misalnya 130. Tapi ketika di kelas itu tidak mau membantu teman-temannya, kalau ada tugas hanya menyelesaikan tugas sendiri, kemudian tidak peduli dengan orang lain, kalau disapa jarang menjawab, jangankan menyapa yang lain, lalu jarang tersenyum, lalu ke dosen pun juga tidak ada menyapa kalau berjumpa. Ya, yang satu lagi IQ-nya misalnya 110, masih tergolong pintar ya, tapi kan jauh tuh dari 130 ke 110. Tapi yang IQ-nya 110 ini dengan etikanya yang luar biasa baiknya. Suka tersenyum, suka membantu teman-temannya. Ini biasanya di akhir biasanya memang yang akan lebih sukses itu adalah orang biasa dengan etika atau dengan sikap yang lebih baik. Itu terbukti bahwa yang IQ-nya, karena apa? Karena kesuksesan itu tidak hanya dari IQ. Ada yang namanya EQ dan ada spiritual, ya. Jadi ketika kita manajemen etika kita baik, itu biasanya ketika etika kita baik, itu biasanya kita juga sudah bisa mengalahkan ego sendiri atau emosional kita juga sudah terkontrol, ya. Jadi diharapkan teman-teman sebagai mahasiswa paham mana yang baik, mana yang tidak, ya. Mana yang ya kan nggak wajib sih dilakukan, kita harus nyapa dosen, harus berbuat baik ke teman-teman, itu kan nggak wajib. Kewajiban kita sebagai pelajar itu kan belajar. Memang seperti itu, tapi ketika kita memberikan yang maksimal dari kemampuan diri kita, ditambah lagi dengan etika yang baik, itu biasanya akan jalan untuk sukses itu lebih akan gampang tercapai. Nah, itu kita belajar etika secara umum. Nah, ketika kita masuk ke profesi keperawatan, jadi keperawatan itu adalah satu profesi, ya, disiplin ilmu. Nah, ada yang namanya kode etik, ya. Jadi berbagai macam profesi itu punya kode etik masing-masing, ya, kode etik apoteker, kode etik dokter, mereka punya kode etik masing-masing juga. Begitu juga dengan kita perawat. Perbedaannya etika dengan kode etik adalah kalau etika itu yang ada di masyarakat yang tidak tertulis, yang kita nggak tahu nih hukumannya apa. Tapi kalau kode etik keperawatan itu adalah hal yang harus dijalankan oleh seorang perawat. Dan ketika tidak kita lakukan sebagai seorang perawat, itu bisa mendapat jatuhnya ke tuntutan hukum. Atau malahan ada sanksi-sanksi tertentu yang akan ditetapkan oleh profesi kita. Misalnya sebagai seorang perawat melanggar kode etik bisa dikeluarkan dari rumah sakit, bisa dimutasi, atau bahkan bisa sampai kalau seandainya pelanggarannya serius itu bisa masuk penjara atau dituntut secara hukum. Ya, jadi kalau untuk kode etik keperawatan kita punya sendiri dan itu harus dipahami. Walaupun sebenarnya standar awalnya memang adalah etika tadi, mana yang benar rasanya secara manusiawi, mana yang salah, mana yang baik secara moral, mana yang buruk, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita tilik lagi nih, kenapa sih harus ada yang namanya ethic of care? Jadi sebelum ada ethic of care itu biasanya ada pendekatan penelitian, ya. Jadi ada 3 pendekatan pada sehingga lahirlah yang namanya ethic of care. Nah, yang pertama itu adalah isu fundamental, ya, yang lahir pada generasi pertama. Generasi pertama itu maksudnya pada zaman dahulu tentang perbedaan gender, jenis kelamin, perbedaan color ini warna kulit. Karena dulu memang warna kulit sangat mempengaruhi perilaku yang diterima oleh seseorang. Lalu perbedaan
power atau kekuatan. Mungkin kalau kita di Indonesia, kita punya kulit yang sama, tapi ketika kita dijajah oleh bangsa asing, waktu itu adalah orang kulit putih, perlakuan antara si penjajah kulit putih dengan kita yang warna kulitnya kuning langsat ya, atau berwarna sawo matang, itu berbeda. Atau kalau mungkin sampai sekarang pun mungkin masih ada, tapi tidak kentara dan tidak menyalahi hak azazi manusia ya, ada yang namanya kasta ya. Mungkin bagi beberapa suku itu paham ada kastanya, kasta mulai dari kasta ningrat, kemudian ada yang memang low burn atau yang terlahirnya itu kastanya rendah ya. Nah, ini dulu inilah yang menjadi lahirnya harus ada yang namanya ethic of care, bahwa itu harus setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan moral yang terstandar atau sesuai dengan kode etik yang ada. Jangan sampai hanya karena perbedaan warna kulit, jenis kelamin itu membeda-bedakan perlakuan yang diterima oleh orang lain. Karena apa? Karena dulu memang kalau ketika kita tilik ke zaman, kalau di Indonesia adalah di zaman penjajahan, ataupun sebelum masa penjajahan ada yang kita kenal dengan kasta. Tapi kalau setahu ketika kita belajar sejarah, perbedaan kasta tidak terlalu melanggar hak azazi manusia. Mungkin hanya ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa diterima oleh kasta rendah dibanding oleh ningrat. Contohnya pendidikan, ya. Tapi di beberapa tempat atau kita di Indonesia ketika kita dijajah itu perlakuan yang diterima oleh pribumi, kaum pribumi yang harusnya kita punya tanah kita sendiri, itu sangat tidak manusiawi. Kita paksa bekerja tapi tidak diberi makan, contohnya. Ya, atau malahan ketika bekerja malahan diberikan kekerasan secara fisik. Nah, itu yang akhirnya mendukung bahwa harus ada yang namanya ethic of care. Lalu yang kedua, bahwa sudah mulai secara identitas politik, bahwa yang namanya demokrasi itu sudah mulai ada di dunia ya. Karena kalau dulu masih mungkin sistemnya kerajaan, kemudian juga tidak ada aware tentang kekuatan, tentang politik. Tapi ketika waktu sudah mulai berjalan, lalu banyaknya kaum yang tertindas yang merasa bahwa kita terlahir sama dan harusnya juga diperlakukan sama, itu sudah muncul. Lalu sudah ada zaman, alhamdulillah kita sudah berada di zaman demokrasi yang memang kita sudah harusnya bebas untuk berpendapat. Tapi ini yang juga harus hati-hati, ketika kita bebas berpendapat, kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan secara baik. Karena orang lain ketika juga punya hak untuk mendengar secara baik. Walaupun mungkin memang teman-teman ingin mengkritik, tapi harus kritik secara baik. Karena ketika kita bebas berbicara, orang lain juga bebas untuk mendengar hal baik dan tidak mendengar komentar-komentar negatif, sinis dari kita. Ya, jadi harus hati-hati dengan yang namanya demokrasi. Ya, karena inti awal dari demokrasi adalah untuk kesetaraan. Jangan sampai kita ingin beretika dengan demokrasi, tapi karena kita terlalu bebas, malahan tidak beretika. Lalu yang terakhir adalah bahwa tadi sudah paham adanya teori demokrasi, akhirnya sampailah ethic of care ini, bahwa teori ini tidak hanya bisa kita bahas di buku saja, tapi harus dilaksanakan. Ya. Begitu juga kalau di keperawatan, kita belajar yang namanya kode etik. Oke, maaf, bisa lewat. Oke, kita belajar yang namanya kode etik, tapi jangan sampai kita hanya belajar secara teori, tapi ketika penerapannya, ketika di kehidupan nyata kita nggak bisa melakukan. Jangankan ketika kita bekerja sebagai seorang perawat, etika ketika kita dengan keluarga saja kita kadang masih harus diperbaiki. Ya, jadi ketika kita belajar etika, kita harus langsung mempraktekkan. Karena apa? Karena akan sangat sulit ketika kita di rumah saja etika kita kurang baik, lalu kita harus beretika yang baik di rumah sakit ketika kondisi lebih tidak baik.
Di rumah kita nggak ada yang sakit. Kita hanya menghadapi ego masing-masing, keinginan masing-masing yang kadang berbenturan dengan keadaan. Tapi ketika di rumah sakit, kita dihadapi dengan berbagai keterbatasan yang harus bisa diatasi oleh perawat. Keinginan pasien, lalu kondisi rumah sakit, fasilitasnya yang harus diperhatikan. Ya. Nah, jadi secara teori, ethic of care ini bahwa semua individu, semua organisasi, termasuk organisasi ini termasuk bangsa, bahwa interdependen. Kita ketika kita ingin mencapai sesuatu itu harus berhubungan. Jadi maksudnya di sini ketika kita menjadi bagian dari satu bangsa, ketika bangsa adalah kumpulan dari masyarakat, kumpulan dari individu, kumpulan dari warga negaranya, jadi ketika ingin mencapai tujuan itu harus memperhatikan. Jadi ketika seorang individu ingin mencapai tujuannya itu harus memperhatikan organisasi atau bangsanya. Ketika bangsa ingin mencapai tujuannya itu juga memperhatikan hak warga negara. Harus diperhatikan bahwa hak warga negara satu orang saja itu mempengaruhi. Contohnya, kita kembali lagi ke zaman dulu di mana kewajiban negara, keinginan negara yang akhirnya menyalahi hak-hak warga negaranya. Contohnya dulu di zaman sebelum Perang Dunia Kedua, ketika masing-masing negara masih berkompetisi untuk menjadi negara terbaik, negara superpower. Ingin menciptakan berbagai macam penemuan yang akhirnya malahan mengorbankan warga negaranya. Ketika itu pemimpin menganggap bahwa tidak masalah, itu adalah kewajiban warga negara untuk berkorban untuk negaranya. Contohnya, untuk pembuatan vaksin atau untuk percobaan genetika sehingga yang langsung dijadikan percobaan itu adalah manusia langsung tanpa tahu efeknya sehingga ada beberapa kematian yang terjadi. Ini biasanya dulu itu terjadi pada zaman Nazi, Hitler, itu banyaknya warga negaranya yang harus dikorbankan untuk tercapai negara yang superpower. Nah, ini yang harus dipertanyakan bahwa hak satu warga negara saja yang terabaikan itu berarti kegagalan bagi satu negara, ya. Dan begitu juga dengan yang namanya individu. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus memperhatikan apakah itu bisa kembali lagi menguntungkan bagi negara kita. Contohnya yang menjadi beberapa kasus terakhir ini adalah ketika ada kasus seorang warga negara Indonesia yang mendukung pembebasan Papua, ingin menjadikan negara yang merdeka. Padahal warga negara tersebut dikuliahkan ke luar negeri dengan biaya dari pemerintah Indonesia. Tapi dia merasa berbicara di luar negeri sebagai pembebas hak azazi manusia, padahal dia pakai uang negara, dan itu kita nggak tahu nih, kalau saya dengan cara pandang sendiri, akan banyak yang beranggapan bahwa individu tersebut ingin mencapai popularitas atau ingin mencapai aktualisasi diri sebagai yang dia merasa bahwa, wah saya adalah penggerak HAM. Padahal kalau kita lihat tilik dari negara, yang apakah negara Indonesia yang menindas warganya atau oknum. Jadi itu yang harus diperhatikan. Apakah pembebasan wilayah tersebut menjadi negara sendiri akan menjawab pelanggaran HAM yang terjadi di sana, atau malahan itu hanya mendukung oknum-oknum tertentu yang ingin memecah belah yang namanya NKRI. Jadi itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, jangan sampai ketergantungan kita pada negara itu
negara jadi sewenang-wenang kepada warganya. Begitu juga sebaliknya. Ini berdasarkan Gilligan bahwa kadang untuk dalam suatu pertanyaan moral, kita lebih tidak hanya bertanya tentang apa sih gitu, tapi bukan apanya. Tapi kita ketika kita mendengar sesuatu, bukan kita hanya sekedar kepo nih, apa sih yang terjadi? Lalu setelah kita tahu, apa gunanya? Ya, tapi sebenarnya ketika kita ingin kepo, kita harus sampai di titik kita bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu masalah tersebut. Jangan sampai ketika kita tahu hanya menambah masalah. Jadi kalau rasanya teman-teman hanya akan menambah masalah, nggak usah tahu. Ya, jadi cukup ketika kita tahu, kita harus tahu how to respond pada masalah tersebut. Contohnya, ketika kita tahu nih, seperti yang aktivis tadi yang di luar yang pakai biaya pemerintah Indonesia untuk kuliah, kemudian dia menjelek-jelekkan negara Indonesia sendiri, harusnya kita tilik ketika kita menjadi dia, mungkin dia mendengar memang ada pelanggaran HAM di suatu wilayah di Papua tersebut. Tapi harusnya kita responnya apakah kita menyerahkan blame negara atau mengusut tuntas. Kita apa sih yang bisa kita lakukan, kita ke sana lalu apa yang bisa dilakukan. Bukan kita di luar negeri lalu memburuk-burukkan negara. Apakah itu menyelesaikan masalah di Papua atau tidak? Tidak kan? Jadi how to care itu adalah bagaimana kita bisa memberikan aksi nyata, tidak hanya berbicara. Karena kalau untuk berbicara dan berpendapat atau ide itu murah sekali. Ide itu murah. Walaupun banyak yang beranggapan bahwa ide itu mahal, bagi saya ide itu tidak mahal. Ide itu murah, tapi yang lebih mahal itu adalah yang melaksanakannya. Semua orang punya ide untuk yang namanya perdamaian dunia. Semua orang punya ide misalnya untuk, mungkin yang untuk memiliki handphone sekarang, itu semua orang punya ide. Tapi siapa sih yang menciptakan? Contohnya kontroversi Facebook lagi. Mungkin teman-teman yang tahu gimana sih perjalanan Facebook, Mark Zuckerberg yang menjadi pendiri Facebook itu kan dianggap mencuri ide orang lain. Kan sering dituntut di awalnya, karena dianggap Mark ini mencuri ide orang lain. Tapi sih kalau menurut saya, kalaupun memang ada terpakai ide orang lain oleh si Mark, tapi intinya yang menjalankan, yang merintis dari awal kan si Mark, bukan dia tiba-tiba mencuri barang orang lain. Ya, jadi ide itu sebenarnya murah. Jadi saya sampaikan ke mahasiswa, ide itu murah, tapi yang paling sulit, yang mahal itu adalah bagaimana pelaksanaannya. Jadi kalau seandainya teman-teman ngomong sebagai seorang mahasiswa, oh bikin makalah itu gampang, iya, tapi yang sulit itu adalah membuat makalahnya. Ya, jadi intinya how to care itu lebih bagaimana teman-teman untuk bertindak dalam situasi tertentu. Oke, ini kita belajar etik di lingkungan pelayanan keperawatan. Jadi kalau untuk di lingkungan pelayanan kesehatan atau rumah sakit biasanya atau di klinik, itu melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari kedokteran, kemudian juga ada yang radiologi, kemudian ada juga farmasi, lalu kita keperawatan, walaupun memang kalau secara jumlah itu perawat paling banyak di rumah sakit dibanding tenaga profesi lainnya, ya. Oke, jadi ada banyak disiplin ilmu dan berbagai macam juga kode etik yang ada. Jadi ada kode etik keperawatan, kedokteran, farmasi, dan itu nanti sebenarnya walaupun berbeda tapi punya dasar yang sama, yang sehingga harusnya kode etik antara kode etik A dan kode etik B itu tidak bertentangan, tapi harusnya saling mendukung, ya. Sehingga ketika kita memberikan pelayanan kesehatan, itu tidak hanya pelayanan secara teknis, secara servis, misalnya fasilitasnya sudah bagus, sudah yang paling bagus alatnya, tapi ketika yang bekerja manusia yang mengoperasikan alatnya itu etikanya kurang, ya percuma saja. Jadi ketika kita di pelayanan kesehatan, perawat harus mampu memberikan pelayanan terbaik, harus mampu memberikan servis terbaik, ya, secara etika, bukan hanya masalah
cara pelaksanaannya, bukan hanya masalah alatnya, tapi lebih kita, seperti yang saya bilang tadi, packaging kita pada saat kita melakukan perawatan. Jadi kalau untuk kode etik itu biasanya terstandar, ada yang namanya kita menghargai, respect, lalu trust, kepercayaan, and confidence, percaya diri. Ya, jadi harus mendukung antara kode etik yang dimiliki oleh individu, lalu kode etik yang dimiliki oleh keperawatan. Ya, jadi masing-masing perawat atau masing-masing kita, teman-teman nih sebagai calon perawat, datang dari latar belakang budaya yang berbeda, agama yang berbeda, itu kita punya nilai sendiri. Nah, diharapkan nilai kita ini mendukung kode etik keperawatan yang ada. Karena kode etik keperawatan itu tidak bertentangan sama sekali dengan kode etik yang ada. Kenapa? Karena memang sudah kode etik yang dibuat itu memang sudah dibuat secara terbaik yang bisa dilakukan, dan memang itu diharapkan bisa mendukung pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Jadi ini biasanya dalam prinsipal atau prinsip-prinsip yang akan menjadi panduan teman-teman ketika berhadapan dengan kasus-kasus etik. Ya, jadi harus dilihat dari integritas, kemudian objektivitas, professional confidence, confidentiality, professional behavior, dan technical standard. Jadi ketika kita sebagai seorang perawat atau teman-teman sebagai seorang mahasiswa, integritasnya masih bisa dijaga atau belum? Ya, integritas ini bisa paling dasarnya itu awalnya adalah dari kejujuran. Ketika teman-teman sudah jujur, sudah melakukan sesuai dengan baik, itu integritasnya masih terjaga. Lalu objectivity, ini lebih ke melihat tujuan dan juga keadilan dalam melakukan sesuatu. Lalu professional confidence, kita nanti sebagai perawat, kita bisa melakukan tindakan sesuai secara profesional dengan baik atau tidak. Lalu confidentiality, ini yang paling harus dijaga, yaitu kerahasiaan. Jadi sama seperti ketika orang curhat ke kita, teman saja curhat ke kita, apakah kita punya hak untuk menceritakan pada orang lain? Tidak. Itu secara moral saja. Ketika orang bercerita tentang jeleknya dia, kita nggak punya hak untuk menyampaikan itu pada orang lain. Walaupun dia nggak bilang, kamu jangan bilang-bilang ya. Itu secara moral kita udah tahu. Dia cerita ke kita bukan untuk diceritakan ke orang lain. Begitu juga dengan pasien. Pasien datang dengan berbagai keadaannya, kita nggak punya hak untuk menyampaikan hal tersebut secara sosial. Yang boleh kita lakukan itu adalah apabila diminta oleh pengadilan atau memang untuk tujuannya untuk memberikan perawatan pada pasien. Kemudian bisa nggak teman-teman bersikap secara profesional dan sesuai standar. Oke. Lalu di healthcare, di lingkungan pelayanan kesehatan, jadi ketika kita ingin mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, yang harus dilihat itu adalah mulai dari biomedisnya, spiritual, fungsional, dan kebutuhan emosional. Jadi nggak hanya dilihat dari secara fisik saja, biomedis, ya, tapi juga dilihat dari spiritual, kemudian fungsional, dan juga emosi. Contohnya seperti ini. Ketika kita menghadapi pasien, kita mau melakukan, saya ingat sekali waktu saya pergi ke IGD satu rumah sakit. Saya berjilbab dan saya menyampaikan keluhan saya. Lalu saya nggak sadar nih ketika perawat itu ke saya mengeluhkan waktu itu saya kena cacar. Saya kayaknya baru masuk kuliah seperti teman-teman, semester awal, dan saya baru kena cacar, waktu kecil saya belum kena cacar. Lalu saya datang ke IGD rumah sakit, saya kena cacar, saya berjilbab. Dan di IGD rumah sakit teman-teman tahu bahwa itu terbuka, tapi sebenarnya ada sampiran atau kain yang bisa ditutup. Nah, waktu itu perawat tersebut membuka bagian yang bagi saya sebagai seorang wanita muslim yang sudah dewasa itu nggak boleh dilihat oleh orang lain.
dan perawat tersebut tidak memperhatikan hal tersebut, ya. Contohnya mungkin hanya hal kecil, misalnya kita periksa, misalnya kalau di Muslim kan nggak boleh, yang terlihat itu nggak boleh kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Jadi waktu itu saya dibuka bagian yang harusnya nggak boleh dilihat oleh orang lain, dan dia tidak masang sentiran. Dan waktu itu saya sangat kesal karena apa? Akhirnya saya sadar sebagai seorang perawat, memang dia harus melakukan pengkajian, melihat kondisi cacar saya di beberapa bagian, misalnya di tangan atau di badan, itu harusnya tetap melindungi privasi pasien. Jadi saya sampaikan ke teman-teman itu tolong diperhatikan. Atau contohnya ada beberapa keyakinan yang memang tidak mau menerima uh, apa namanya menerima bantuan donor darah dari orang lain. Nah, teman-teman juga harus memberi penjelasan pada keluarga. Kalau memang keluarga ternyata bisa memberikan darah dari keluarganya yang bisa diterima, ya kita harus fasilitasi itu, jangan memaksakan kehendak. Tapi kalau memang ketika situasi darurat dan darah yang tersedia tidak ada dari keluarganya, memang harus kita jelaskan. Jadi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan secara etis. Kemudian juga cara emosional. Kenapa? Karena sekarang kalau teman-teman belajar yang namanya kebutuhan dasar manusia, hierarki Maslow, itu seperti segitiga. Yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu mulai dari makan, minum, ya. Kemudian lalu ada fisik, lalu aman dan nyaman, ya, keamanan. Lalu ada, saya lupa, ada cinta dan kasih sayang. Lalu yang terakhir baru aktualisasi diri. Tapi sekarang kita harus paham dengan kondisi ketika yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu adalah aktualisasi diri. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika teman-teman datang ke restoran atau ke rumah makan atau ke kafe. Datang makanan, kan udah lapar nih. Itu makan duluan atau foto dulu dan upload. Bagi sebagian orang yang masih pakai, ya udah pakai hierarki Maslow-nya, ya emang makan, nggak butuh aktualisasi diri, ya makan. Tapi kebanyakan sekarang kan foto dulu baru makan. Jadi sekarang saya lihat sudah bergeser nih, kebutuhan dasar manusia itu bukan fisik duluan, tapi aktualisasi diri. Nah, ketika di zaman kita yang memang aktualisasi diri yang menjadi poin utama, itu kita harus perhatikan kebutuhan emosional. Dukungan emosional itu biasanya ada problem kah atau tidak? Oke, lalu biasanya kadang ada ketika kita ada kode etik, ya, kode etik keperawatan, lalu ada etik atau tujuan dari institusional, itu kadang mungkin berlawanan. Bagaimana berlawanannya? Contohnya saya yang paling gampang itu contohnya untuk dalam pengembangan obat. Bagi satu perusahaan, obat itu bisa ada atau vaksin itu bisa dipatenkan, kemudian bisa dipasarkan, itu adalah tujuan utama. Tapi bagi kita secara klinis, kita yang paling utama itu adalah keamanan ketika hal tersebut dikembangkan. Nah, mungkin memang akan ada tekanan-tekanan dari institusi untuk secara cepat sehingga ada yang terlanggar dari etika-etika klinis, misalnya korban manusia pada saat pengembangan obat, atau contohnya di beberapa rumah sakit kita nggak bisa pungkiri bahwa rumah sakit itu juga untuk mencari keuntungan, profit. Karena kalau nggak ada untung, gimana mau mengembangkan rumah sakit, menggaji pegawai. Tapi jangan sampai profit atau money oriented tadi itu berlawanan dengan kode etik kita ketika kita merawat pasien. Kemudian juga kita harus menghargai adanya struktur nilai dalam organisasi, bahwa tidak hanya bergantung kepada kepemimpinan, tapi kita harus juga, etika itu harus ditanamkan dalam kebudayaan organisasi, lalu kita harus ada pendekatan secara holistik. Oke, ini bagus quote-nya, bahwa berdasarkan Silva, ini memang seorang seorang perawat sudah
register nurse berarti dia juga praktisi keperawatan dan juga sudah PhD. In any attempt to change the values of an organization, whether it is through the education of its participants in moral principles or the imposition of leadership committed to higher ethical principles, the contents of the existing organizational culture must be dealt with directly for positive change to occur. Ignoring culture and attempting to refocus the values orientation of an organization is similar to ignoring causes and treating symptoms. Jadi intinya ketika kita ingin merubah budaya suatu organisasi, ingin menerapkan etik-etik tadi di suatu organisasi atau di rumah sakit, kita nggak hanya bisa lewat misalnya lewat edukasi, kemudian juga adanya leadership, tapi yang paling inti adalah kita harus langsung merubah budaya yang ada. Jadi langsung terapkan ke organisasi tersebut, nggak hanya sekedar tadi teori saja, tapi harus langsung ke praktek. Karena kalau kita mengignore budaya yang memang sudah melekat yang ada di satu organisasi, itu sama aja kayak kita mengobati penyakit itu hanya berdasarkan simptom atau gejala, bukan berdasarkan penyebab. Kalau kita hanya mengobati gejala, ya gejalanya akan tetap ada kalau penyebabnya tidak diatasi. Jadi yang intinya itu harus kita atasi penyebabnya. Jadi kalau memang ada kebiasaan toksik itu di satu organisasi, atau misalnya di kelas, teman-teman tahu bahwa kebiasaan di kelas ini nggak baik, contohnya suka tugas suka copy paste saja dari yang ngerjain satu orang, yang lain tinggal copy paste. Itu toxic culture yang harus dirubah. Yang merubah tidak hanya satu orang, tapi harus satu kelas. Atau toxic misalnya ada yang suka bully nih. Misalnya di satu kelas, nggak kelihatan nih bulinya, tapi ada satu orang atau dua orang yang tidak diikutkan dalam kegiatan kelas. Itu toxic culture yang harus diubah oleh semua anggota di kelas tersebut. Kemudian ada yang namanya di organizational culture ini bahwa values, nilai-nilai dan etika itu harusnya akan membantu perubahan di satu organisasi sehingga performanya jadi lebih baik. Jadi satu institusi itu punya etika atau punya kode etik sendiri yang mungkin kadang berbeda dengan etika masing-masing individu. Tapi harus saling memahami. Jadi ketika kita masuk ke satu organisasi, kita harus paham, atau ke satu kelas, teman-teman paham bahwa ada nilai-nilai yang kayaknya di kita sih nggak masalah, tapi ketika kita datang di satu tempat itu nggak boleh dilakukan. Nah, kita harus bisa memahami hal tersebut. Nah, ini untuk pembuatan keputusan etis yang harus dilakukan. Yang pertama, kita paham dulu nih, apa sih isu etis yang ada. Ya, setelah kita paham apa isu etiknya, kita cari faktanya. Apa fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian apa sih pilihan tindakan yang bisa kita lakukan. Lalu ketika kita sudah punya ada pilihan-pilihan, misalnya tindakan A, B, C terkait pada isu tertentu, kita lihat kalau A apa konsekuensinya, B apa konsekuensinya, C apa konsekuensinya. Lalu kita ambil keputusan mana yang paling baik. Lalu kita coba, oh yang paling baik itu adalah B. Ya. Kemudian kita terapkan yang B, lalu setelah kita terapkan, kita evaluasi. Yaitu ketika kita mengambil keputusan etis. Mungkin ini akan lebih jelas kalau teman-teman nanti melihat kasus etika yang ada saya kasih contoh, jadi teman-teman bisa tentukan mana sih yang terbaik, ya. Oke. Lalu misalnya, etis,
prinsip etik ketika kita berhubungan dengan bisnis nih, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di satu rumah sakit, klinik, atau misalnya nih di sini di Stikers Pegawai Negeri, ada yang namanya tujuan bisnis, yang memang tidak bisa kita anggap itu buruk. Karena apa? Kalau tidak ada pengembangan secara bisnis, itu malahan rumah sakit bisa ditutup karena nggak bisa gaji pegawai, Stikers bisa ditutup karena memang tidak ada yang mau masuk ke Stikers. Jadi memang harus kita perhatikan bahwa kita harus menerima bahwa bisnis deal atau tujuan bisnis itu tidak salah dan itu tidak bertentangan selama sesuai dengan moral yang ada. Ya, biasanya ini yang harus diperhatikan ketika kita di satu bisnis dan ada masalah etis. Yang pertama adalah utilitarian, bahwa tindakan yang kita ambil itu adalah menguntungkan bagi banyak orang. Walaupun tidak semua orang ya, tapi bagi orang kebanyakan. Ya, mungkin ada 1-2 yang tidak seperti itu. Lalu juga harus memperhatikan moral rights, prinsip-prinsip moral. Kemudian ada universalism, bahwa apakah tindakan keputusan yang kita ambil ini akan diterapkan bagi semua atau ada beberapa pengecualian. Contohnya bagi yang mau dinas ke rumah sakit, biasanya kalau untuk baju dinas biasanya pakai celana. Tapi ada beberapa mungkin yang memang nggak mau pakai celana, ya harus pakai rok, misalnya wanita seperti itu. Nah, apakah institusi akan tetap memaksa semuanya pakai celana atau akan ada pengecualian? Lalu yang terakhir, yang memang terakhir tapi memang sangat penting adalah keuntungannya secara material. Apakah ada untung bagi ketika mengambil keputusan tersebut. Nah, ini ada 3 case skenario yang akan teman-teman kerjakan secara kelompok. Jadi kalau ada 7 kelompok, berarti kelompok 1, 2, 3 kasus pertama, kelompok 4, 5 kasus kedua, kelompok 6, 7 pada kasus ketiga. Atau untuk pembagian kasusnya itu terserah ke SIPEN. Pokoknya satu kelompok membahas satu kasus, apakah itu kasus 1, 2, dan 3. Ya. Dan cara untuk mengatasi kasus ini pakai making ethical decision ini. Pahami dulu apa kasus etisnya, apa faktanya, siapa yang terlibat, kemudian apa opsinya dalam melakukan tindakan, kemudian dievaluasi keuntungan tindakan A, B, C, lalu diambil keputusan mana yang terbaik. Ya. Nah, kalau mau pelajari lebih lanjut, saya berikan ada link ini. Lalu mungkin teman-teman kalau mau paham sih yang permasalahan dari tier of approach of ethic of care yang saya jelaskan di slide awal tadi tentang pendekatan pertama, bahwa adanya di generasi awal itu perbedaan ras, perbedaan warna kulit, itu akan jelas di yang namanya politik apartheid. Boleh dicari aja apa sih itu politik apartheid. Itu ada politik yang ada di Afrika Selatan yang membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.